بركة وفقد موجع. Operasi baju putih, pakai peci, songkok peci operasi. Seluruh yang pakai baju putih dikejar habis, mundur. Jakarta mengejar pemakai topi haji dan baju putih. Nah, jadi kalau di Jakarta sekarang yang pakai baju koko begini dikejar. Tidak boleh masuk Jakarta. Anda bayangkan sudah. Pakai baju koko, pakai pesongkok peci, dikejar. Keluar dari Menteng, keluar dari sana. Ya, itulah negara bangsa kita sekarang. Bangsa yang sudah terjajah. Habib Rizik ini kriminalisasi. Sesuatu yang diada-adakan. Sesuatu yang diada-adakan bukan satu kenyataan. Dibawa ke pengadilan. Insya Allah saya misalnya jadi advokat yang membela beliau. Takbir! Karena itu kita mengatakan stop. Hentikan kriminalisasi terhadap ulama dan para habaib. Nah, ini pengalaman kita yang sangat buruk. Melalui seseorang menghubungi saya karena besok dipanggil oleh Polda untuk diperiksa sebagai tersangka. Dan saya katakan minta maaf, ya silakanlah menghubungi Prabowo Subianto, ya mestinya beliau bisa membantu karena beliau kan Menteri Pertahanan di kabinet. Saya kan sudah murtad dan sudah kafir. Kok sekarang minta tolong sama orang kafir dan orang murtad? Ini ada apa ceritanya? Meninggal beberapa 6 orang anggota FPI katanya, kita membantu Habib Rizik pun terlalu sering kita membantu beliau juga. Ujungnya ya seperti yang kita hadapi sekarang, banyak sekali aktivis-aktivis FPI yang bergabung ke kita, ya, tapi kemudian ternyata belakangan melakukan pembusukan dari partai ke dalam sendiri. Lalu akhirnya mereka ini seperti punya agenda sendiri, diatur oleh organisasinya sendiri, masuk ke partai kita dan menjadikan partai kita ini sebagai alat untuk masuk ke DPR dan DPRD, tapi mereka menjalankan agenda mereka sendiri. Kompleksitas ancaman guna mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh bagi negara lain yang ingin mencoba mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Pemulihan kesadaran masyarakat, pendidikan, dan keagamaan serta berbagai aspek kehidupan sebagai aksi bela negara. Bangsa ini akan kuat dan besar apabila kita semua mampu mengambil peran untuk menjadikan bangsa ini lebih maju lagi. Itu melanggar hukum karena tidak ada yang istimewa, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik, dan orang yang punya duit dan berpengaruh, maka ini kan sebenarnya penindakan hukum. Dan hukum jangan dipolitisasi dan jangan dibawa-bawa ke arah unsur sara. Tetapi yang penting persoalan hukum harus diselesaikan melalui mekanisme hukum. Mendesak Bapak Presiden untuk segera mencopot Kapolri dan Kapolda Metro Jaya demi keamanan bangsa, demi kehormatan polisi itu sendiri. Kita datang ke sini bukan ingin mengganti Pak Jokowi karena Jokowi nanti akan turun dengan sendirinya. Amin ya Allah. Sumber masalah di negeri ini adalah presiden, saudara-saudara. Saya mau tanya, apakah saudara ingin Indonesia hancur dulu? Apakah ingin Indonesia berantakan? Apakah ingin Indonesia perang saudara? Mestinya yang di atas ngomong, wahai Presiden Jokowi, agar Bapak Presiden mencopot Kapolri dan mengganti Kapolda Metro Jaya. Takbir. Takbir. Masih banyak polisi baik yang siap menggantikannya. Amin. Masih banyak polisi baik yang siap menggantikannya. Amin. Takbir. Semua di bawah satu komando Al-Mumtaz siap. Hidup polisi baik. Hidup. Hancurkan polisi tidak baik. Amin. Hancurkan aparat negara yang tidak baik. Amin. Amin. Tidak ada satupun dari kami yang datang membawa senjata api, betul? Tidak membawa senjata tajam, betul? Alhamdulillah. Ada satu mobil yang mereka biasa namakan mobil komando ya, yang kita amankan karena memang ini jadi provokasi. Setiap ada demo, ada pasti mobil yang memang bukan peruntukannya. Ada juga yang ditemukan membawa senjata tajam. Bahkan ada anggota yang terluka ya, dengan menggunakan
samurai. Kita amankan semua mereka semua. Ya, dan kita akan proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Pertanyaannya gampang, bawa apa kamu ini? Buat ini doang, pajangan doang. Buat pajangan? Iya. Buat pajangan? Iya. Kamu punya surat izinnya? Hah? Punya izinnya? Surat izin apa? Bawa senjata api? Ada. Punya nggak kamu suratnya? Punya nggak? Yang kenceng punya nggak? Punya. Nah udah. Bikin kerusuhan dan sebagainya di berbagai tempat. Bahkan saya mendapat informasi ada sekelompok anak-anak muda yang dilatih di suatu tempat khusus untuk menteror VVIP. Saya dapat foto latihannya juga. Teror itu karena paham jihadis, paham jihad yang salah. Banyak sekali sekarang kalau di bidang keagamaan, misalnya masjid-masjid yang tiba-tiba diduduki oleh satu kelompok, lama-lama menguasai, lalu yang diajarkan di situ radikal. Dan keras keliling bukan dibayar, tapi mau sendiri untuk berjuang di jalan Allah. Satu komando di BHRS, takbir. Allahu Akbar. Jangan sombong sama pangkat. Hei Jokowi, jangan sombong sama pangkat. Hei Megawati, jangan sombong sama pangkat dan jabatanmu. Di atas kalian ada Allah. Jokowi, ya heran dipites kayak gitu sama Allah. Jangan mentang-mentang dari Jokowi. Petentang peteng-teng ambil marisnya doang. Nanti kalian akan bertanggung jawab. Kalau sudah mati baru tahu rasa nanti kalian. Tentunya ini menggambarkan bahwa TNI Polri sangat solid. TNI Polri siap untuk menghadapi tantangan, gangguan, ancaman, termasuk hambatan apapun yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Apapun juga yang menjual agama atau menggunakan agama untuk memecah belah umat, itu harus segera dibereskan. Karena agama itu dijual, dipolitisasi untuk politik. Itu yang nggak boleh terjadi. Ujaran penggal kepala, apa itu bukan ujaran yang membahayakan? Dan sekarang kalau memang dia betul-betul ulama dan imam yang betul, bukan imam abal-abal, kontrol dong umatnya. Kontrol umat saja nggak mampu gitu loh. Nggak boleh sekali lagi ormas mengalahkan negara. Negara harus mengalahkan ormas. Ditangkap di Borgol, di penjara. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Betul? Betul? Kalaupun mati, cuma 6 orang yang mati. Sisanya 1000 yang punya pistol habisin. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang. Tidak mau diajak revolusi akhlak. Sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, saudara. Takbir, 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 siap revolusi. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu, bukan ulama. Ada satu jenderal bicara di televisi, ditanya apa sih ciri teroris? Apa dia jawab? Ya, ciri teroris itu yang menerapkan syariat Islam. Astagfirullahaladzim. Maka saksikanlah, hei dunia, hei jin dan manusia, saya adalah termasuk golongan teroris. Habib Rizik, napa? Yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar,
Tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Ya Habib, kita jadi kalau jadi presiden aja nggak bisa bubarkan FPI, bagaimana sekarang mau bubarkan FPI? Boleh nggak Habib menghina orang lain? Nggak boleh. Masa punya darah Rasulullah kok menghina orang, kan nggak pantas. Solusi akhlak. Sementara penyampainya ini akhlaknya tidak bagus. Hari ini orang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kepentingan masing-masing. Bahkan lebih celaka lagi adalah kepentingan politik masing-masing. Tidak ada kriminalisasi ulama, tidak ada. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf, kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir! Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kalau saya ajak turun kepung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir! Kalau ikut Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dipantat saudara. Video azan cuman hayya 'alal shalah diganti hayya 'alal jihad. Jadi nanti yang jawab Allahu Akbar ataupun hayya 'alal jihad juga. Anda tunggu sekarang Bang Riz. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adzan kok kayak gitu. Adzan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah, ini sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau ada sesuatu ya selesaikan sesegera mungkin. Jangan dia ditunggu sampai meningkat-meningkat. Tadi kan ditunggu sampai meningkat-meningkat. Sebenarnya dari dia datang pun sudah ada pelanggaran kan. Dari awal itu sudah seperti itu. Ya, baliho juga sesegera mungkin turun dengan. Tidak ada sedikit pun niat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Copot segera Pangdam Jaya. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantas odok mondok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat Islam, saya minta kepada umat Islam tidak usah nunggu pemerintah, bunuh semua pendeta yang terlibat, saudara. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir. Berani, benar, dan berani. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Boleh kita menghina Yesus mereka. Apa boleh kita menghina Tuhan mereka? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir, takbir, siap bela Nabi, siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Lonte hina Habib digagak polisi, ditangkap enggak, dijagain, jangan-jangan minta jatah kali. Berpotensi besar untuk melarikan diri.
Itu yang nggak boleh kita lupa tuh. Untuk segera ditahan. Karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama, ditambah berpotensi untuk melarikan diri. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan